Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah, di kajian lalu kita telah membahas bagaimana bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang beriman di dalam kuburannya. Di mana ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat dan dia mampu menjawab 3 pertanyaan yang diajukan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibentangkan untuk dia bentangan dari api dari surga, kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang, kemudian dibukakan kepadanya untuknya pintu surga sehingga dia bisa melihat nikmat surga yang nanti akan dia dapati di hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengirim seorang yang sangat tampan, rupawan, dengan baju yang sangat indah, dengan aroma semerbak aroma wangi yang luar biasa, dan itu akan menemani dia. Orang ini merupakan amalan soleh yang pernah dia lakukan selama di dunia. Kemudian ikhwah, dan doa orang mukmin ini hanya satu, yaitu Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan terjadi hari kiamat. Kemudian dia juga ingin mohon kepada Allah agar diperkenankan untuk kembali keluarganya. Tujuannya untuk memberitahukan bahwasanya dia berada dalam nikmat di dalam kuburannya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan, dan Allah katakan uskun, tenanglah kamu dalam kuburanmu. Kemudian ikhwah, lantas bagaimana dengan nasib orang kafir? Bagaimana dengan nasib orang fajir? Para pelaku dosa. Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan masalah ini, ikhwah. Mungkin para pemirsa masih ingat hadis Rasulullah SAW ketika orang kafir dimakamkan di kuburannya, kemudian nyawanya dikembalikan padanya, kemudian atahu malakani aswadan azraqan. Maka dia akan datangi oleh 2 malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Ya, mungkin bahasa kita
warna biru dongker, begitulah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya atahu malakan, dia didatangi oleh dua malaikat syadidan tihar, yang sangat dahsyat bentakannya. Fayantahiranihi, dan dua malaikat ini membentaknya, wa yujlisani, dan mendudukkannya, disuruh dia duduk. Fayakulani, kemudian mereka berkata, mar rabbuka. Lantas orang kafir ini atau orang munafik ataupun orang fajir ini akan mengatakan, menjawab, hahu la adri. Hahu la adri. Saya nggak tahu. Kemudian ditanya lagi. Fayakulani, kemudian dua malaikat kembali bertanya, memberikan pertanyaan yang kedua, yaitu wa madinuk, apa agamamu? Si kafir ataupun si munafik ini pun menjawab, hahu la adri. Dia katakan, saya tidak tahu. Kemudian ditanyakan lagi kepada dia, wa ma takunu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Apa komentarmu tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Kembali dia katakan, hahu la adri. Dia kembali katakan, hahu la adri. Saya enggak tahu. Itulah kondisi orang yang durjana, orang kafir ataupun orang munafik di saat malaikat Munkar dan Nakir mengajukan 3 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan. Karena dia tidak mampu memberikan jawaban yang tepat, bahkan bukan memberikan jawaban, tidak bisa menjawab sama sekali. Maka yunadi munadim minas sama angkadzab. Maka muncullah suara dari langit, panggilan dari langit, angkadzab. Orang ini pendusta. Fa'afrishu lahu minan nar. Fa'afrishu lahu minan nar. Bentangkan untuk dia bentangan dari api neraka. Kalau orang mukmin, bentangkan untuk dia bentangan dari surga. Kita sudah bisa bayangkan bentangan yang Allah bentangkan untuk dia di kuburan. Apakah bentangan ini bentuk karpet atau apalah, kita tidak tahu. Intinya dia berada di atas bumi yang dia pijak itu seperti buminya, seperti tanahnya surga. Ya, penuh dengan kesejukan, kesegaran, hijau, dan seterusnya. Adapun orang kafir, dibentangkan untuknya bentangan dari api neraka. Kita tahu bagaimana api neraka. Api neraka itu yang panasnya merupakan 70 kali lipat dibandingkan panasnya api di dunia. Dalam riwayat lain bahkan menyebutkan bahwasanya api dunia itu merupakan 1 bahagian dari 99 bahagian dari api neraka. Inilah yang dibentangkan untuk orang kafir ini. Yang tidak, setelah dia tidak mampu menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Bentangkan untuk dia bentangan dari api neraka. Kemudian ikhwah, fayatihi min harriha faftahu lahu baban ilan nar. Bukakan untuk dia pintu ke surga, ke neraka. Ikhwah, orang-orang mukmin dibukakan untuk dia. Iftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuk dia pintu ke surga. Ya, kita ikhwah, mungkin para ikhwah fiddin, kalau kita berada di ruangan panas, di sebelah itu ruangan dingin. Ketika kita buka pintu yang ruangannya ber-AC, bagaimana kita rasakan angin dingin itu masuk ke ruangan kita. Ruangan kita panas nih, di sebelah ada ruangan dingin karena full AC. Begitu kita buka pintunya, apa yang kita rasa? Ya, rasa dingin itu bertiup langsung masuk ke kuburan, masuk ke ruangan kita. Demikian, kalau ruangan sebelah itu wangi, pastilah aroma wangi, semerbak wanginya juga masuk ke ruangan kita. Demikian halnya dengan kuburan. Ketika Allah mengatakan iftahul lahu baban ilal jannah, bukakan untuk dia pintu ke surga. Allahu Akbar. Kita tahu bagaimana surga. Ya. Maka masuklah semua aroma-aroma wangi surga, kesegaran surga, yang itu merupakan mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tak pernah sedikit pun terbetik dalam hati. Nasib orang kafir, nasib orang fajir, nasib orang munafik
Allah katakan iftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintunya ke neraka. Ikhwah, kalau sebaliknya di tempat kita ya udara biasa. Di sebelah itu panas atau kita katakan saja tempat tanur begitu, ya. Orang bakar apa begitu, tempat pembakaran, dibuka pintu pembakaran itu apa yang kita rasakan? Tentu rasa panas. Masuk ke kubur, masuk ke ruangan kita. Demikian juga hal ini, ikhwah. Kalau tanur yang ada tempat membakar roti atau open lah kita katakannya, tempat membuat kue yang biasa dipakai oleh ibu-ibu, bakar kue. Ya kalau kita buka pintunya, pintu open tersebut, kan keluar panas, rasa panasnya. Demikian ikhwah. Ya. Demikian juga halnya dengan ini. Ketika dibukakan, iftahu lahu baban ilal nar, bukakan pintunya ke neraka. Ketika Allah bukakan, maka masuklah ke kuburannya, rasa panas yang luar biasa. Ikhwah, panasnya neraka itu bukan sekedar panas. Ya, bukan sekedar panas. Apa ikhwah? Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka berembuslah ke dalam kuburannya hariha, min hariha. Panas yang luar biasa, wasumumiha, dan racun-racun neraka juga berhembus ke dalam kuburannya. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak hanya itu ikhwah, wa yudayyiqu alaihi fi qabrih. Kalau orang mukmin, kata Allah, ifsahu lahu muddal basar. Luaskan kuburannya seluas mata memandang. Kalau orang kafir, kata Allah, wa yudayyiqu alaihi fi qabri, maka kuburannya pun menyempit dan menjepit dia hatta takhtalifa fihi adla'uh, hingga tulang rusuknya pun remuk. Takhtalifa begini, tulang rusuk kan kita kan begini ikhwah, ya. Ini tulang punggung, begini tulang rusuk kita. Kemudian ketika dijepit, ya akhirnya tulang rusuk itu remuk. Takhtalifa begini nih. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hingga remuklah tulang rusuknya. Kemudian wa ya'tihi wa fi riwayatin wa yumathilahu rajulun qabihul wajh. Kemudian dia pun didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya buruknya luar biasa. Qabihus thiyab, pakaiannya juga sangat buruk. Muntinur rih, aromanya juga sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk. Dia katakan, laki-laki ini mengatakan, terimalah berita yang membuat kamu akan menderita. Kemudian hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepada kamu. Yang pernah Allah janjikan buat orang-orang yang kafir. Fayaqulu wa anta basyaraka Allah bisyar. Man anta? Kemudian si kafir ini pun mengatakan bahwasanya kamu ini siapa? Di mana Allah telah mengutusmu untuk membawa berita buruk. Man anta? Sebenarnya kamu ini siapa? Fawajuhuka wajhul ladzi ya'ti yaji'u bisyar. Wajahmu seperti wajah yang sedang datang membawa keburukan. Fayaqulu ana amul kal khabith. Dia katakan, aku adalah amalanmu yang buruk semasa kamu di dunia. Fawallahi ma'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah wa sari'an ila ma'asiyatillah. Demi Allah, aku tahu dari engkau, aku mengetahui engkau bahwasanya engkau dahulu semasa di dunia itu sangat lambat melakukan ketaatan pada Allah, tapi sangat cepat melakukan kemaksiatan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, ini pernyataan ini benar ikhwah. Gara-gara perbuatannya seperti itu, fajazakallahu syarran, maka Allah memberimu balasan berupa keburukan. Jadi bagi kita yang mumpung masih hidup di dunia, cobalah kita introspeksi diri kita. Apakah kita seorang yang mudah melakukan kebaikan dan sulit melakukan keburukan, ataukah malah sebaliknya?
Apakah semasa kita hidup di dunia ini, ketika kita melakukan keburukan, cepat, antusias, semangat. Tapi di saat diajak untuk berbuat baik, lambat, banyak pertimbangan. Kadang-kadang dengan alasan istikharah dulu, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita termasuk orang yang pertama ataukah orang kedua? Ikhwah, jika kita termasuk orang yang pertama, jika kita merasa menilai diri kita termasuk orang yang pertama, yaitu yang lambat untuk melakukan kebaikan. Setiap diajak pada kebaikan lambatnya luar biasa. Tapi kalau diajak pada perbuatan buruk, Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik, sangat bergegas segera. Ketahuilah, beginilah nasib Anda nanti di hari akhirat, di kuburan. Demikian. Kita tinggal introspeksi diri kita sekarang ini. Karena apa yang ada kita dapati di dalam kuburan kita, itu merupakan cerminan apa yang sedang sekarang ini kita lakukan di dunia. Jika teman yang ngajak untuk menghadiri konser musik, cepatnya luar biasa. Tapi kalau temannya mengajak untuk ngaji, untuk ke masjid, untuk baca Quran, kadang-kadang bukan sekedar nggak mau, tapi malah memperolok-olok. Diajak ke masjid, ayo kita sholat ke masjid, malah memperolok-olok. Nggak mau masih mendingan, ini memperolok-olok. Sudahlah saya titip salam aja dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah nasibnya nanti. Ya. Namun jika kita merasa kita cepat melakukan kebaikan dan lambat melakukan keburukan, maka ikhwah, mohon istiqomah. Mohon kepada Allah agar sifat itu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan level seorang makhluk yang terbaik secara mutlak dibandingkan anak-anak Adam yang lainnya. Sayyid waladi Adam, pemimpin anak-anak Adam. Dia adalah orang yang pertama untuk beliau dibukakan pintu surga. Beliau adalah orang pertama yang nanti memohon kepada Allah untuk diberi syafaat. Agar Allah memberi syafaat kepada makhluk. Dialah Rasulullah SAW. Begitupun ikhwah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang merubah hati, yang bisa merubah hati, sarrif qalbi ala ta'atik. Rubahlah hatiku ke sesuatu yang bisa tetap mentaatimu. Mohonlah kepada Allah istiqomah. Kita yang selama Ramadan, mungkin di antara kita ketika selama Ramadan cepat melakukan kebaikan. Ya, baca Quran, Masya Allah. Tarawihnya, Masya Allah. Tahajudnya, Masya Allah. Ke masjidnya juga, Masya Allah. Infaknya, Masya Allah. Mohonlah kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Dan semoga itu bisa kita lanjutkan di luar Ramadan. Karena memang banyak kaum muslimin yang semangat dalam Ramadan, tapi ketika masuk waktu Syawal, grafiknya langsung turun sampai kepada titik nol. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimanallah, kita kembali kepada hadis. Jadi kata laki-laki yang menemani dia ini, aku tahu ente itu ketika kamu berada di dunia, engkau tuh kalau maksiatnya cepatnya luar biasa, tapi kalau untuk buat taat tuh lambatnya luar biasa. Kemudian fajazakallahu khairan, maka Allah balas kamu dengan keburukan. Summa yuqayyidillahu lahu a'ma asam wa abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian Allah kirim padanya seorang yang a'ma, buta, asam wa abkam, tuli dan bisu. Di tangannya ada martil, mirzabah. Ya, kalau mitrokoh itu ikhwah, martil kecil. Mirzabah ini boleh kita kan palu lah ya. Godam itu. Lau duriba bihal jabalu
kana turaban. Ini palu. Kalau dipukulkan ke gunung, gunung akan hancur lebur menjadi debu. Bukan pecah berserak. Gunung akan hancur lebur menjadi debu. Luar biasa. Ini palu jenis apa ya? Jadi kalau para pemirsa membayangkan kalau di Medan itu ada gunung Sinabung yang sering terjadi erupsi. Itu dipukulkan dengan palu ini jadi debu. Jadi debu. Demikian. Ibaratnya kalau kita punya biskuit, ya, biskuit kecil kita pukulkan martil itu kan jadi serpihan-serpihan kecil. Begitulah. Jadi seolah itu gunung seperti biskuit yang dipukul dengan martil. Betapa hebatnya ini palu. Kita tahu bagaimana gunung. Gunung itu bukan terdiri dari tanah saja. Justru di situ banyak bebatuan. Kemudian ikhwah, rahimanallahu iyyakum, fayadribu hatta yusiru biha turaban. Kemudian palu ini ya gunakan untuk memukul laki-laki kafir tadi. Atau mujrim, atau munafik. Dia pun dipukul dengan palu godam ini, akhirnya dia pun jadi tanah. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Mungkin salah seorang kita memikir, apa bisa manusia dipukul jadi tanah? Manusia itu kan banyak cairan-cairannya. Ya kalau manusia dipukul ya dia paling penyet dan banyak cairan, lupa darah atau apalah namanya. Tapi ini kok bisa jadi debu? Ya, seperti kalau ada anak ayam kecil, kita pukul pakai godam yang mungkin 10 kilo. Itu kan nggak bisa jadi debu. Ya saja penyet, begitu. Penyet, nggak jadi debu. Mungkin salah seorang kita mikirnya begitu. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Tadi kan Allah sudah katakan, ya, dibukakan untuk dia pintu neraka. Ini kan panas yang membakar. Ya, panas yang membakar. Demikian ikhwah. Ya, jadi bukan satu hal yang nggak mungkin. Ya, atau mungkin kita nggak tahu kok bisa jadi debu. Ini kan sudah masalah-masalah gaib. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang terpenting bagi kita bukan masalah debu nggak debunya. Yang terpenting bagi kita bagaimana cara kita agar selamat dari ini semua. Bagaimana cara kita agar selamat dari ini semua. Summa yu'iduhu kama kan. Kemudian Allah kembalikan dia sebagaimana sedia kala. Kemudian fayadribuhu darbatan ukhra. Lantas dipukulkan lagi. Dia pun dipukul lagi dengan palu godam tersebut. Kemudian fayusiru fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai' illa thaqalain. Maka dia pun menjerit sejak dijadinya sehingga jeritan dia itu didengar oleh semua makhluk illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Ya, kecuali jin dan manusia. Ikhwah, mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita yang lalu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan inna hadil ummah tubtala fi quburiha. Umat ini akan mendapat cobaan, akan mendapat malapetaka, ya cobaan dalam kuburannya. Kemudian laula antadafanu, seandainya aku tidak memikirkan kalian nanti tidak akan mau. Seandainya tidak memikirkan nanti kalian tidak akan ada yang mau menguburkan temannya, niscaya lada'atullah ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'uhu minhu. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar kalian juga bisa mendengar adab kubur yang sekarang aku dengar. Ya, kalau kita bahasakan ini lebih enak. Ya, seandainya aku sebenarnya ingin berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengar adab kubur seperti yang aku dengar. Tapi saya khawatir kalau itu kudoakan dan makbul,
dan makbul, kalian nanti tidak akan mau menguburkan teman kalian. Karena kalian mendengar, begitu sudah mendekati kuburan saja sudah mendengar teriakan-teriakan orang yang diadab dari kuburannya. Siapa yang tahan? Siapa yang mau nanti menguburkan ataupun mengebumikan teman-temannya? Demikian. Jadi manusia dan jin itu tidak mendengar azab kubur, ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ternyata jeritan orang-orang yang sedang disiksa dalam kubur itu didengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hewan mendengarnya. Ya, manusia yang enggak mendengar. Dan jin. Summa yuftahu lahu bab minan nar. Kemudian dibukakan padanya pintu neraka. Fayumhadu min farashin nar. Dan dia pun dibentangkan untuk dia bentangan firash, yaitu ambal ataupun karpet ya, dari api neraka. Fayaqul, dan orang ini pun berkata, Rabbila tuqimis sa'ah. Rabbila tuqimis sa'ah. Ya Allah, janganlah jadikan hari kiamat. Mengapa dia doanya seperti ini, ikhwah? Karena dia tahu dia sekarang sedang menderita, menerima adab kubur, sedang merasakan sakit yang luar biasa yang sedang dia derita, siksaan dari malaikat yang menyiksanya. Dan dia tahu bahwasanya itu belum seberapa dibandingkan adab yang akan dia dapati nanti di hari akhirat. Adab neraka yang sedang menunggu dia nanti di hari akhirat. Dia tahu itu. Makanya doanya, ya Allah janganlah sampai terjadi hari kiamat. Tapi kan gak mungkin. Allah sudah menetapkan. Hari kiamat pasti akan terjadi. Cepat lambat hari kiamat akan terjadi. Tapi doa orang ini yaitu, ya Allah jangan terjadi hari kiamat. Jangan terjadi hari kiamat. Karena dia tahu ikhwah, apa yang akan dihadapi nantinya. Beda halnya dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin bahkan di kuburannya dia doanya Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah jadikan, segerakan terjadi hari kiamat. Mengapa ikhwah? Karena dia tahu bahwasanya apa yang akan dia dapati nanti di hari akhirat. Apa yang akan dia raih nanti setelah hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Inilah dua jenis orang yang memiliki nasib yang sangat berbeda. Ya, yang bertolak belakang 180 derajat antara nikmat yang luar biasa dengan siksa yang luar biasa. Nanti di hari akhirat orang ini akan mendapatkan nikmat surga yang luar biasa, lebih nikmat dibandingkan nikmat yang dia dapati dalam kuburnya. Sementara orang yang ini dia akan mendapatkan siksa yang luar biasa, jauh lebih hebat, lebih dahsyat ketimbang azab kubur yang sedang dia dapati. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah bentuk azab dan nikmat kubur yang akan dihadapi oleh manusia. Wa min hadithi Anas anna al-'abda al-mu'min idza ajaba al-ijabata as-sadiqah fi qabri. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya apabila seorang hamba mukmin jika dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar dalam kuburannya, yuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar, maka dikatakan kepadanya, kamu lihat itu tempatmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'ad minal jannah. Allah rubah dengan tempatmu di dalam surga. Maksudnya ikhwan begini. Jadi orang mukmin ini setelah mampu memberikan jawaban yang baik, ya Allah perlihatkan kepada dia neraka. Bagaimana azab neraka yang sangat dahsyat. Ya. Lantas dikatakan padanya, kalau kamu berbuat maksiat atau kamu kafir semasa dunia, ini tempatmu. Kamu lihat bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya azab yang Allah sediakan dalam api neraka. Tapi karena engkau orang mukmin, maka Allah tempatkan kamu di sini. Allahu Akbar. Itu membuat semakin bersyukurnya seorang mukmin. Semakin bersyukurnya seorang mukmin, ikhwah. Bagaimana tidak? Dia sudah lihat bagaimana dahsyatnya neraka. Dahsyat yang luar biasa.
Allah tempatkan dia di nikmat yang luar biasa, sangat kontras. Rasa syukur yang luar biasa itu akan muncul dalam hati seorang mukmin. Karena dia sudah bisa membandingkan, ikhwah. Ya. Beda halnya kalau Allah tak perlihatkan dia neraka, langsung Allah perlihatkan surga. Tentu rasa syukur, rasa nikmat yang dia rasakan itu tidak seperti kalau Allah tunjukkan bagaimana nerakanya. Ikhwah, ini sama seperti ini. Ya, ketika seorang itu semasa dia hidup sempat mengalami kemiskinan, kemudian Allah bangkitkan ekonominya sehingga dia menjadi orang yang mampu. Tentu dia akan mengetahui bagaimana perjuangan kehidupan dia. Karena dia berjuang dari mulai kecil, dari mulai nol hingga dia mampu. Dia akan menghargai setiap apa yang Allah berikan kepada dia. Karena dia pernah dalam titik yang tidak mampu. Beda halnya dengan seorang anak yang begitu lahir, dia dapati orang tua yang sudah kaya raya. Apa yang dia inginkan dia dapati. Apa yang dia mau dia bisa beli. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Tentu nikmat yang dirasakan orang yang pertama itu lebih besar. Yang dia rasakan, dia menghargai orang, dia juga bahkan bisa mengasihani orang-orang fakir. Kenapa? Karena dia pernah ada di titik tersebut. Rasa sayang dia terhadap orang fakir bisa lebih mudah tumbuh ketimbang seorang yang pernah merasakan bagaimana sakitnya menjadi seorang yang tidak ada apa-apa, tidak memiliki apapun. Ini orang mukmin. Allah, Masya Allah. Allah itu tahu bagaimana cara menggembirakan orang-orang. Allah sangat paham bagaimana cara membuat orang mukmin itu sangat gembira. Dia perlihatkan dahulu neraka, kemudian kata Allah, nih, kalau kamu dulu masa di dunia ini durjana, ini tempatmu. Tapi Allah tidak. Kamu orang soleh, kamu tempatnya di sini. Allah sejuk hati ikhwah. Karena melihat siksaan itu saja kan sudah, aduh gimana begitu ikhwah. Ya. Kemudian qala Nabi SAW fayarahuma jami'an. Dia melihat kedua-duanya. Ya. Qala Qatadah fadzakara lana annahu yufsahu lahu fi qabri. Kata Qatadah, maka dibukakanlah untuknya, maka dilapangkan kuburannya. Wa dzukira fil hadis Anas. Kemudian masih dalam hadis Anas disebutkan annal kafir awil munafiq wal munafiq annal kafir wal munafiq. Ya, ba'da ayyujiba fi qabrihi tilkal ijabatul kadhibah, ketika mereka menjawab dengan jawaban yang salah atau tak bisa menjawab, yuqalu lahu la daraita wa la talaita. Dikatakan kepadanya, kamu nggak tahu. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunaih. Kemudian dipukulkan kepalanya dengan martil. Fayusihu sayhatan yasma'uha mayyalihi illa thaqalain. Maka suara jeritan pukulan tersebut, ya, dipukul, menjerit, suara jeritan itu didengar oleh orang-orang yang ada, oleh semua yang ada sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Akhrajal Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fil lafzil hadis al-Bukhari wal Muslim wal lafzul hadis al-Bukhari. Hadis yang telah kita sebutkan itu lafaz disebutkan dalam Sahih Bukhari. Walil Muslim, adapun lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal abda idza wudi'a fi qabri, sungguh seorang hamba apabila dia diletakkan dalam kuburannya, artinya dikebumikan dalam kuburannya, summa dzukira nahwa mimma taqaddama fi qawlihi, kemudian disebutkanlah apa yang telah kita sebutkan pada hadis sebelumnya, wa dzukira lana, kemudian disebutkan annahu yufsahu fihi sab'ina dira'an, diluaskanlah kuburannya seluas 70 hasta. Wa yumla'u alaihi hadiran ila yaumi yub'atsun. Kemudian kuburannya akan dipenuhi dengan hijau-hijauan hingga hari berbangkit nanti. Wa fi riwayatil Abi Daud annal 'abdal mu'min ba'da an yus'al wa yujib.
bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud bahwa seorang hamba mukmin setelah dia ditanya dan mampu menjawab, maka fayantaliqu bihi ila baitin kana lahu finnar. Maka dia pun dibawa ke rumah untuknya di dalam neraka. Fayuqalu hadza kana lak. Dikatakan ini seharusnya punyamu. Walakinallah asamak, tapi Allah menyelamatkanmu dari rumah neraka tersebut. Fa'abdalaka bihi baitan fil jannah, dan kemudian Allah ganti dengan rumahmu di surga. Fayarahu, dan dia pun melihat. Fayaqulu da'uni hatta adhab fa'abshir wa absiru ahli. Kemudian dia pun minta, biarkanlah aku agar aku bisa kembali ke keluargaku untuk memberitahu mereka kabar gembira ini. Fayuqalahu uskun, maka dikatakan kepadanya uskun, sudah kamu tetap saja tinggal tenanglah di dalam kuburan ini. Jadi tidak diizinkan dia pulang ke keluarganya, tidak diizinkan dia untuk menemui keluarganya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, ini kan masalahnya masalah gaib ikhwah. Jadi kalau ada di tengah-tengah masyarakat kita bahwasanya si fulan ketika meninggal masih gentayangan, rohnya masih gentayangan, sambil melihat-lihat keluarganya. Ada juga yang menyebutkan dari hari pertama dan hari ketiga dia masih di rumah lihat-lihat keluarganya, nanti dia pergi, nanti hari ketujuh dia akan kembali lagi lihat-lihat. Ikhwah, ini sama sekali tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masalah gaib ikhwah. Ini masalah gaib, bukan masalah pengalaman. Siapa kira-kira yang pernah berpengalaman yang dia menceritakan pengalamannya kepada kita? Dia sudah mati, kemudian pengalaman ada hidup lagi, dia ceritakan kepada kita. Kan tidak ada, ikhwah. Ya. Kalau kata-kata orang ya bisa-bisa saja, ikhwah. Demikian, tapi apa buktinya? Sementara masalah gaib itu Allah katakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu maha mengetahui ilmu gaib, fala yudhiru ala ghaibi ahada. Tidak ada yang Allah beritahukan masalah ilmu gaib ini illa man yartada mir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Jadi para rasul itu juga enggak mengetahui ilmu gaib, tapi Allah beritahukan kepadanya begini yang akan terjadi. Termasuk masalah kuburan ini. Allah beritahukan kepada Rasulullah, Rasulullah beritahukan kepada kita. Demikian ikhwan. Allah katakan uskun, kamu tinggal di dalam kuburanmu. Artinya dia tidak dapat izin untuk kembali ke keluarganya untuk memberitahu. Tandanya tidak ada yang namanya seorang yang mukmin sekalipun dia untuk jalan-jalan lagi ke rumahnya ataupun melihat-lihat atau gentayangan di rumahnya selama 3 hari. Ini sama sekali tidak ada dasarnya ikhwah. Rahimanallahu. Bagi siapa yang berkata seperti itu, karena ini masalah gaib, dia harus mendatangkan bukti dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah yang sahihah. Harus datangkan bukti. Tapi kalau melalui pengalaman orang, iya Pak, saya melihat orang tua saya selama 3 hari, kadang-kadang di sudut sana dia jongkok ngeliatin saya, kadang-kadang di depan gang sana dia berdiri melihati saya. Wah, kita pastikan itu bukan dia. Ya bisa saja jin, karena jin itu kan bisa menyerupai orang. Ya, jin bisa menyerupai manusia. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ya bagi yang menyatakan rohnya akan datang ke rumahnya, maka dia wajib mendatangkan dalil. Kalau tidak ada, ini dalil yang jelas bahwasanya Allah katakan uskun, kamu tenang tinggal saja di sini, tidak usah balik ke keluargamu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, demikian. وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث من أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل في قبره مستمرا طيلة بقائه في القبر. Ini merupakan isyarat dari hadis-hadis bahwasanya setiap manusia nanti akan diperlihatkan tempatnya. Akan diperlihatkan tempatnya nanti di hari akhirat setelah dia ditanya dalam kuburannya. Dan itu terus ya. Dan dia itu terus sampai selama dia dalam kuburannya. Waqad syaraha bidzalika Rasulullah, dan Rasulullah dengan jelas dan terang lugas menyatakan seperti itu. Wa fil hadits alladzi yarwihi Abdullah bin Umar,
Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi." Sesungguhnya salah seorang kalian apabila meninggal maka akan diperlihatkan tempatnya nanti di hari akhirat pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Apabila dia termasuk penduduk surga, maka dia akan diperlihatkan bagaimana penduduk surga, diperlihatkan tempatnya di surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia termasuk penduduk neraka, maka ya bagaimana neraka. Fayuqalu, maka dikatakan hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah. Ini adalah tempatmu sampai Allah mengutusmu, sampai Allah akan membangkitmu nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Wa fi Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annal malakaini yaqulani lil 'abdil mu'min ba'da ayyujibal ijabat as-sadidah, bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dua malaikat akan berkata kepada seorang mukmin setelah dia berhasil menjawab dengan jawaban yang benar, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Apa kata dua malaikat ini? Ya, nungkar dan nangkir, bahwasanya kami sudah tahu, ya. Kamu akan menjawab seperti ini, kami sudah tahu. Demikian. Summa yufsahu lahu fi qabrih sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian diluaskanlah kuburannya seluas 70 hasta. Summa yunawwiru lahu fih. Kemudian diterangkan kuburannya. Jadi kuburannya terang, tidak gelap. Summa yuqalu lahu nim. Kemudian dikatakan padanya tidurlah. Fayaqulu arji ila ahli fa ukhbiruhum. Tapi dia minta, aku ingin kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka. Artinya untuk mengabarkan bahwasanya dia mendapat nikmat kubur. Fayaqulan, kata malaikat ini, nim, udah tidur aja. Kanaumatil urus alladzi la yuqidhu illa ahabba ahluhu ilahi. Dikatakan padanya, sudah tidur saja kamu, ya seperti tidurnya pengantin, di mana kamu tidak akan bangun kecuali jika kamu tidak akan bangun kecuali yang membangunkanmu adalah keluargamu yang paling kamu cintai. Jadi kalau dia punya sekian orang istri, maka yang membangunkan dia siapa? Istrinya yang paling dia cintai. Nah demikian. Jadi tidurlah kamu, ya. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, di mana kamu tidak akan ada yang membangunkanmu kecuali orang yang paling kamu cintai. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita dibangunkan oleh orang yang kita cintai, kan kita bangun dengan senang hati. Kita bangun, kita lihat orang yang kita cintai. Artinya ini juga sebuah kenikmatan, ikhwah. Coba kalau kita dibangunkan oleh orang yang paling kita benci, kan muncul kejengkelan. Dia pula yang membangunkan aku. Kenapa kau yang membangunkan? Gitulah kira-kira. Jengkel hati kita. Kenapa dia yang membangunkan? Mungkin kita bisa marah dengan dia. Ya. Tetapi ini tidak, ikhwah. Dia dibangunkan oleh orang yang paling dia cintai. Ya, kalau kita sekarang di dunia, Bi bangun Bi, sudah siang. Begitu kira-kira ya. Bi bangun Bi, sarapan. Begitu. Bi bangun Bi. Artinya, Masya Allah, ikhwah, bagaimana nikmatnya ketika kita dibangunkan oleh orang yang paling kita cintai. Begitu kita buka mata, sudah kita rasakan kasih sayang itu. Sudah kita rasakan hangatnya kasih sayang itu. Kemudian, hatta yab'atsallahu min matja'i dzalik. Hingga Allah bangkitkan dia dari tempat tidurnya itu. Wa annahuma yaqulani lil munafiq. Dua malaikat ini akan juga berkata kepada orang munafik. Qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Artinya dua malaikat ini memberikan pertanyaan kepada orang munafik, kemudian dia tak bisa menjawab. Kata malaikat, kami tahu kamu seperti ini jawabannya. Ya. Kami tahu itu. Fayuqalu lil ardi.
Maka dikatakan kepada bumi, iltaimi alaihi falta'ama alaihi. Maka dikatakanlah kepada orang-orang, kepada bumi, iltaimi alaihi, jepitlah dia, ya jepitlah dia, falta'ama alaihi, maka bumi pun menjepitnya, fatakhtalifu atla'uhu wala yazalu mu'adzaban hatta yab'athahu Allah min madja'i dzalik. Dan dia terus mendapat adab hingga Allah membangkitkannya dari tempatnya tersebut. Demikian ikhwah. Jadi baik orang mukmin maupun orang kafir atau munafik atau fajir, kedua-duanya tidak ada kesempatan untuk datang kembali ke mengunjungi keluarganya. Ya. Orang yang mukmin di mana dia disibukkan dengan nikmat kuburnya, ya, bahkan dia yang minta agar mau menceritakan bagaimana nasibnya dalam kuburan, tak dapat izin. Adapun orang kafir, jangankan minta izin, ikhwah. Gimana mau minta izin? Kalau orang mukmin minta izin itu masih bisa lah, ya mungkin masih dikabulkan. Ya, tapi kan nggak dikabulkan permintaan tersebut. Tapi orang munafik, gimana mau diizinkan? Dia itu sedang dihukum, dia itu sedang diadab habis-habisan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia sedang diadab habis-habisan. Demikian. Gak ada waktu dia untuk menjenguk keluarganya. Gak ada, ikhwah. Apa dia minta, mohon pada malaikat tolonglah, aku mau nengok istriku, rindu. Apa ada seperti itu? Gak mungkin, ikhwah. Gak teringat lagi dengan istrinya. Kenapa? Karena dahsyatnya, sakitnya yang namanya azab kubur. Dan malaikat gak akan mungkin, ya, akan mungkin mengabulkan, alah kawin, begitu kira-kira kan bahasa kita, minta izin pula, kau sedang dihukum, gitulah kira-kira ikhwah. Ya bahasa kira-kira lebih kurang begitulah. Ya kalau itu terjadi, ya makanya nggak akan mungkin. Jadi baik orang yang meninggal itu, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang fajir, yang munafik, itu nggak akan ada mereka diizinkan balik ke keluarganya. Ya, nggak akan ada diizinkan kembali ke keluarganya. Yang mukmin mereka sedang tidur seperti tidurnya pengantin. Tidur. Ya ikhwah, kalau jangankan tidur pengantin, kita saja kalau sudah letih, kemudian kita tidur, nggak usah tidur pengantin lah. Ya, tidur kita capek tidur pulas, apa teringat lagi mau apa teringat kita lagi mau makan, apa teringat lagi kita mau mau yang lain-lain, kan tidak ikhwah. Semuanya kita ingin, kita cuma satu, yaitu tidur. Ya. Istri kita pun ketika kita sudah mulai ngantuk, sangat ngantuk, kemudian disediakan, bang makan dulu bang, aduh dek nantilah dek, abang mau tidur dulu. Demikian ikhwan, dia tidur. Naumal arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya para pengantin, ikhwan. Bagaimana tidur pengantin? Ya mungkin para pemirsa yang sudah menikah tahulah gimana ketika dia di awal-awal dia menikah, pengantin baru bagaimana tidurnya. Demikian ya, enggak keluar kamar. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, begitulah dia, nyenyaknya luar biasa. Dia bersama orang yang dia cintai sekarang ini. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi enggak ada kesempatan untuk, bukan tidak ada, bahkan tak diizinkan untuk balik ke keluarganya, apalagi yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, itulah bentuk adab. Itulah bentuk adab yang Rasulullah SAW gambarkan kepada kita, ya, gambarkan kepada kita baik azab kubur yang akan ditimpakan Allah kepada orang-orang munafik, orang kafir, orang fajir, dan yang akan Allah juga bentuk nikmat kubur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukmin. Kemudian muncul satu pertanyaan. Wahal yu'adzabul muslimun fi quburihim? Apakah orang-orang muslim juga akan diadab di kuburan? Ya, saya kira ikhwah, judul ini sudah bisa kita jawab. Karena dalam hadis-hadis yang sudah kita bacakan, ya, orang mukmin kan juga yang mendapat adab itu kafir, munafik, wal fajir.
Nah, demikian. Coba kita lihat. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, qala Abu Muhammad bin Abdul Haq, berkata Abu Muhammad bin Abdul Haq, "I'lam anna al-'adzab al-qabri laisa mukhtassan bil kafirin." Ketahuilah bahwasanya azab kubur itu tidak hanya khusus untuk orang kafir. Wala mauqufan 'alal munafik, tidak hanya khusus untuk orang munafik. Bal yusyarikuhum fihi ta'ifatun minal muslimin. Bahkan adab kubur itu juga akan ditimpakan kepada sebahagian orang-orang mukmin. Wa kullu ala halihi min amali. Semua itu adabnya sesuai dengan amalan yang dilakukan ketika dia di dunia. Wa mastaujabahu min wa mastaujabahu min khati'atihi wa zalalihi. Ya, sesuai dengan kesalahan ataupun ketergelincirannya semasa di dunia. Wal adillatu ala anna al-mu'min qad yu'adzab fi qabrihi bisababi dhunubi katsiratun. Adapun dalil bahwa seorang mukmin juga diadab dalam kuburannya dikarenakan dosa yang dilakukan, katsiratun, itu banyak hadisnya. Ya, banyak hadisnya. Wa sayati dzikru ta'ifatun minha fil mabathil tali, dan akan kita sebutkan ya sebahagiannya pada pembahasan yang akan datang. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kafir, orang mukmin yang soleh, orang mukmin yang tak soleh. Mukmin ini ya dia beriman kepada Allah tapi masih banyak melakukan dosa. Orang kafir, orang munafik, semuanya akan mendapat azab kecuali orang mukmin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya. Adapun orang mukmin yang durjana atau fajir, pelaku-pelaku dosa, mereka akan mendapat azab sesuai dengan dosa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, berarti semakin beratlah azab siksaan yang akan dia derita selama dia berada dalam kuburannya. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Di mana itulah tentang bentuk nikmat kubur dan azab kubur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur, menjauhkan kita dari siksaan kubur, dan kita mohon kepada Allah agar kita mendapat nikmat kubur. Ingat ikhwah para pemirsa, bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur itu tergantung dengan apa yang kita lakukan semasa di dunia. Kalau kita di dunia senantiasa taat kepada Allah dan berupaya istiqomah untuk taat kepada Allah, karena ketaatan itu juga butuh istiqomah. Ya, kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi jika ternyata semasa kita di dunia banyak melakukan dosa, banyak melakukan hal-hal yang dilarang dan diharapkan oleh Allah, maka dikhawatirkan dia akan ditimpakan oleh Allah azab yang luar biasa nanti di dalam kuburannya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Demikian para pemirsa, lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.